Nah. So thank you for Miss Arianti who make this seminar possible, and then also Mr. Darmawansa, who is agreeing become the speaker for today, and also all of the students who are attending here. Hopefully that today you will get a lot of knowledge for the speaker. So as Ms. Sukena said, that please pay attention because it is a good opportunity for you. Maybe someday after you graduate, you can take some full funded scholarship from abroad. Hopefully. So guys, please give full attention for this seminar. Thank you very much. That's all for me, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you, Miss Swidi, for your speech. And next, saya akan membacakan CV pemateri kita ya. Jadi kita harus kenal siapa pemateri kita hari ini. Pemateri kita hari ini adalah orang yang sangat luar biasa. Ya, Mr. Darmawansa. Ya, pemateri kita hari ini bernama Mr. Darmawansa ya. Jadi untuk pendidikan beliau saya bacakan. Beliau adalah alumni dari Universitas Widyagama Mahakam Samarinda ya. Beliau kuliah di Universitas Widyagama Mahakam Samarinda pada tahun 2013. Pada tahun 2008. Jadi beliau adalah angkatan 2008 ya. Dan kemudian menyelesaikan studinya pada tahun 2013. Dan setelah itu beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2018 sampai 2020, dan beliau mendapatkan double degree dengan Universitas Iowa di Amerika, di USA. Dan pada tahun 2020 beliau mendapatkan gelar Master of Education. Jadi selanjutnya setelah beliau mendapatkan gelar S2 di Teknologi Pendidikan ya, beliau langsung melanjutkan pendidikan untuk gelar doktoral di National Central University di Taiwan, dan pada tahun 2020 beliau sudah menyelesaikan Master Science ya. Dan kemudian untuk teaching experience-nya, pengalaman mengajar beliau pernah mengajar di Easy Speak Indonesia ya, yang dulu ada di Samarinda pada tahun 2011 sampai tahun 2013. Dan pada tahun 2011 juga sampai 2013, di tahun yang sama, beliau juga mengajar di lembaga Britain International English School. Next, beliau mengajar sebagai seorang guru di Bunga Bangsa, di SMA ya, di SMA Bunga Bangsa pada tahun 2014 sampai 2018. Dan pada tahun 2018 tadi, karena beliau mulai kuliah di Universitas Yogyakarta, beliau tetap aktif mengajar di Top English Yogyakarta, mengajarkan TOEFL dan Conversation Class. Next, beliau juga menjadi online teacher di Wonder English, Valladolid, Spain pada tahun 2018 sampai 2019. Ya, pengalaman beliau sangat banyak. Dan kemudian untuk skill, beliau mempunyai tiga skill utama ya, yaitu di bidang bahasa Indonesia pastinya, kemudian di bahasa Inggris beliau memiliki TOEFL ITP, skornya sekitar 580, kemudian untuk IELTS beliau mendapatkan skor 6 ya, dan untuk bahasa yang lainnya beliau juga menguasai bahasa Bugis. Kemudian untuk skill IT ya, beliau menguasai
Microsoft Word, semua program Microsoft Word, kemudian Prezi, PDF, CorelDRAW, dan lain-lain. Ini beliau sangat banyak yang dikuasainya. Kemudian kemampuan yang lain, beliau juga bisa debate coaching ya. Beliau pada saat di Samarinda juga dulu salah satunya adalah coach debate dari English Debate Widyagama ya. Jadi karena beliau sekarang jauh, jadi sudah tidak aktif lagi sebagai debate coaching di Widyagama. Kemudian public speaking, beliau juga menguasai Master of Ceremony, bisa sebagai MC, social networking, dan problem solving-nya. Jadi itu sedikit gambaran tentang kurikulum vitae dari Mr. Darmawan saya. Oke, selanjutnya saya akan membacakan tata tertib untuk peserta hari ini ya. Jadi selama seminar berlangsung, kami berharap, kami dari pelaksana ataupun panitia berharap semua peserta bisa mengaktifkan kamera ya. Jadi salah satu bentuk penghargaan kita kepada beliau ataupun pembicara. Jadi kami harap semua peserta bisa mengaktifkan kameranya, mematikan mikrofonnya. Kemudian teman-teman bisa menyalakan mikrofon ketika hendak bertanya, atau bisa juga menulisnya di kolom komentar bisa. Kemudian yang keempat, tidak menggunakan fitur present pada Google Meet, jadi tidak usah diklik ya fitur present atau hadirnya. Kemudian yang terakhir adalah tolong diikutin hingga sesi terakhir, karena nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Dan jadi gunakan kesempatan ini betul-betul untuk bisa mendapatkan ilmu dari Mr. Darmawan saya. Okay, I think that's all for data tip. And then I will invite for Mr. Darmawansa to present the material today. Mr. Darmawansa, hi, good morning, Mr. Hi, Ms. Sukena, good morning. Good morning, Ms. Arianti. Good morning, Ms. Widi. Nice to see you guys. Good morning, guys. Hi. Morning. Good it's such a very long time, right? Yes. How are you, Mr.? Great, great. It's summer already in Taipei, and I hope well, it's because of pandemic. Most of people now are being isolated or quarantined at home. We are not able to attend some face-to-face courses, but the online is still there. But you know, it's different, of course. Hope everything is fine as well in Samarinda. Fine. Okay. Yeah. Okay. So. Yeah, you can start the okay. material. Great, great. So my slide, everyone can see my slide, right? You guys can see that? Okay, perfect, perfect. Well, again, before we start, I think the first thing that I would like to state it is that I would like to extend my gratitude special to Ms. Arianti for inviting me in this forum, as well as English department in FKIP Widyagama. It's such a heart-warming feeling after long years. English department in Widyagama is one of the place that I always miss because I spent my 5 years in this university, and afterward, because as Ms. Sukena has informed you guys that after graduation, I was still went and forth to Widyagama to support what I can do for the benefits of the student itself. So yeah, so I am Darmawansa. I will be the presenter for this webinar. Okay, so why study abroad?
before I introduce myself, I think I would like you to start to think exactly why you guys join in this seminar, okay? Because probably you are motivated enough to study again, but you have to ask yourself, do you really need to study again, right? After the graduation. Are you motivated enough to get another degree? Why 4 years in Widagama is not enough for you in the future? And what about your current work, your family, or probably your relationship? Because somehow I always feel that after 4 years of graduation in your bachelor degree, most of my friends, of course me as well, we tend to start, start building a family or start working in a very convenient places. We do not think further because we think that it's good enough. It's more convenient enough to live and then to work as a teacher or as an educator or any kind of work that you would like to interest to. So you have to think what exactly the necessity of studying abroad in this case. Not only you have to think what exactly your motivation, but also you start thinking the university. There are thousands or 100,000 of universities around the world, and then those universities are located in such a various of countries. If you told me, if you asked me which countries I would like to dream before, I was thinking before that United States, Japan, and Australia are the best or the most favorite countries for Indonesian student, right, to study abroad. Which university or which program that you dream about. So you have to start thinking, you have to start searching and Googling what exactly the programs you would like to pursue. And of course, the most important is that, is there any financial support, or in this case, scholarship? Because again, studying in overseas is a pretty challenging, despite of the academic environment, which is so much different than Indonesia, as well as the financial support that everyone needs that, right? So it's really, there are many things that you have to think, and then you have to plan carefully. Now, after getting into university overseas university, the next question is that what you can earn back. I mean, if I can earn something just like in Indonesia, why should I go to abroad? Why should I go to United States? Why should I go to Japan or Australia to study and return to Indonesia and become just a normal lecturer, right? So what exactly you can earn back? What is the most significant something that you can get it when you study abroad? Do you have a better job opportunity? And also, do you think that you can get a better qualification compared to Indonesian universities graduate, right? So that's a way of thinking that I hope everyone here start doing some reflection before you plan or you dream before you plan your dream to study abroad. Okay, all right. So that's the way of thinking. Now, so my first introduction is that I am a PhD student at this moment in Graduate Institute for Digital Learning and Education. I am a PhD student in National Taiwan University of Science Technology, or we call it as a Taiwan Tech. Sedikit informasi terkait Taiwan Tech, di dua ranking universitas, we are ranking 267 in the world, and then also 48 in Asia. Untuk pendidikan dan training subjeknya, kita masuk 100 besar. Itu untuk ranking dari World University Ranking. This is the most popular ranking for universities in the world. Terus yang kedua, ada juga lembaga lain yang memasukkan Taiwan Tech di peringkat 500 sampai 600 dunia dan masih 100 besar di Asia. Tapi untuk ilmu pendidikannya,
kita masuk ke 50 besar di dunia. So for the number here, it's pretty promising. That's why I think one of the thing I chose to get my degree in this university, NTUST or Taiwan Tech, karena fokusnya ke pendidikannya memang one of the best in the world. Jadi ke pendidikan subjeknya. Well, that's the NTUST. So yes, Mr. Kena has informed you my academic and professional background. Saya lulusan pendidikan bahasa Inggris di FKIP WGM tahun 2008. Waktu itu, at the time, I was wakil ketua BEM. I was in English club. I involved in English debate. That was the best moment. And also, ya sambil kuliah, saya juga tetap jadi part-time English tutor in several institution, right? Lembaga non formal di luar kampus. Setelah graduate, setelah saya lulus, 2013 saya lulusnya. 2014 I start working as a professional educator di SMA Islam Bunga Bangsa di daerah yang dekat terminal di Bontang, right? Daerah terminal Bontang maksudnya, terminal menuju Bontang. Saya di sana selama 4 tahun. I was an English and as well as a business teacher. I am the English club coach as well. I was a vice principal. Saya wakil kepala sekolah, sambil juga koordinator Cambridge Curriculum di sekolah tersebut, mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Terus kemudian selain di SMA, kegiatan saya sebagai guru dan juga sebagai pendidik, I used to be involved as well in MGMP Bahasa Inggris Samarinda. MGMP is English Teacher Forum, forum untuk para guru-guru bahasa Inggris di Samarinda untuk tingkat SMA untuk diskusi, terus kemudian kita bikin professional development training, and so on and so forth. Saya sekretaris di sana, sambil juga involved di sekretaris Ikatan Guru Indonesia untuk wilayah Samarinda. So mostly it's a full-time job, full-time volunteering, and again it's because my passion is education. Setelah 2018, saya berangkat ke Universitas Negeri Yogyakarta. Selama di sana saya mengambil jurusan saya teknologi pembelajaran because I love technology, assisted for education. Saya di sana selama setahun, saya mendapatkan beasiswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namanya beasiswa unggulan. It is one of the most prominent, I think, scholarship dalam negeri. Untuk beasiswa dalam negeri, banyakkan juga yang dapat biasanya beasiswa unggulan, selain LPDP yang lebih populer namanya ya. So beasiswa unggulan ini saya dapat selama saya kuliah S2 di Universitas Negeri Yogyakarta. Tapi di UNJ saya cuma setahun, karena setelah itu saya mendapatkan dual degree, kesempatan untuk mendapatkan degree selanjutnya di National Central University Taiwan. Jurusan saya di sana adalah Network Learning Technology. Jadi mostly kita desain game-based learning, kita desain website terkait untuk pembelajaran online gitu. Di sana juga setahun. Jadi selama 2 tahun, setahun di UNY, setahun di NCU Taiwan, saya mendapatkan degree saya yaitu Master Pendidikan dan juga Master of Science. Selama di Taiwan NCU, saya jadi tutor sampai sekarang. Saya tutor Universitas Terbuka Indonesia. Berbeda dengan Universitas Terbuka di Indonesia yang memang siswanya banyak, mahasiswa Universitas Terbuka luar negeri adalah para pekerja migran Indonesia. Jadi mahasiswa saya dari Taiwan, dari Korea, terus kemudian dari Jepang, sama juga dari Hong Kong. Kita online, terus juga ada face-to-face kelas biasanya sebelum pandemik, tapi sekarang pandemik, jadi ya semuanya online. It's pretty sad, but yeah, that's the way we have to live with it, right? Selain itu, saya juga part-time lecturer di salah satu universitas swasta namanya Fujian Catholic University di Taiwan. So that's my academic and professional background. So yes, saya tidak akan jauh-jauh. I will not talk about Australia, Japan, or as well as United States, karena saya tidak berada di sana.
But my presentation mostly focus on the way opportunities that probably can be open as well for you is Taiwan. Saya berangkat ke Taiwan dengan program double degree, tapi kemudian setelah double degree selesai, I decided to stay here for a while, because I got a scholarship as well for my PhD. Sebelumnya, seperti kalian juga, seperti saya bilang sebelumnya, I never thought that I will pursue my degree in Taiwan. I thought Taiwan is just a small state country, luasnya lebih luas Kalimantan Timur, bahkan jauh lebih luas dibanding Kalimantan Utara. It's a pretty small state, mungkin kira-kira luasnya hanya kayak Jawa Barat gitu loh, Jawa Barat aja. Dari ujung utara sampai ke selatan itu cuma 4 jam naik kereta api, 4-5 jam naik kereta api, and that's enough. Compared to Kalimantan Timur as well as Kalimantan Utara, well, we cannot compare it as head-to-head. So, but why Taiwan? First, we have 12 university in the world's top 500. Jadi Taiwan itu walaupun kecil, but mereka punya 12 kampus yang masuk 500 besar dunia, termasuk kampus saya sekarang. So it's pretty convenient, pretty challenging, and I love the academic environment as well. Selain itu, it's safe, it's modern, it's convenient, and dynamic. For your information, Taiwan dan juga China, it's a different culture. Well, I will not talk about politics, right? Because when we talk about politics, it's going to be very long discussion, right? Tapi yang saya pengen make sure di sini adalah Taiwan dengan China sendiri itu sangat berbeda. While China politically adopt communism, you cannot access Facebook or any social media that you fancy in Indonesia. Unlike China, in Taiwan, it's a free country. Semuanya bisa diakses. We have 5G. Kita negara pertama yang mendapatkan 5G around the world. Terus juga, it's pretty convenient to live here. Karena emang lebih develop, mirip-mirip Jepang sih. Katanya orang mirip-mirip Jepang. You can use the Chinese language as well. I think Chinese language is pretty important for business, for social interaction, for the ability to connect to the Asian job market as well. Terus juga the living cost in Taiwan is pretty cheaper than other Asian countries. Kalau kalian pernah ke Jepang, ke Korea, ataupun ke Hong Kong, semuanya tuh mahal. Tapi kalau di Taiwan, I don't say is cheap enough for Indonesian pocket, tapi lebih murah dibanding tetangga-tetangga sebelahnya. Well, that's why I chose Taiwan, to stay a bit longer. So, tentang scholarship. Okay, I think this is the most important thing in my presentation, as well as I will give you some several tips and tricks how to get an enrollment in Taiwan University. Jadi di Taiwan itu kita punya 3 jenis financial support and scholarship, right? Yang paling primary adalah beasiswa dari Taiwan government. Nah, di Taiwan government ini ada macam beasiswa. Ada namanya MOE. MOE itu adalah Ministry of Education, Kementerian Pendidikan Taiwan. Itu tiap tahun memberikan beasiswa dari S1, S2, S3 ke seluruh student international. Oke. Terus kemudian ada juga beasiswa namanya ICDF. So if I were you, jika kalian tertarik, kalian bisa cari-cari, silakan searching di Google MOE Taiwan Scholarship, ICDF Taiwan, dan lain-lain di sini. Silakan cari nanti linknya ya. Terus juga ada nama ICDF Taiwan. Nah, kalau ICDF ini juga sama S2 sama S3, no S1. Cuman untuk jurusan pendidikan, dia cuma jurusan yang kampusnya sudah ditetapkan. For MOE, you can apply to any university in Taiwan. So if you get accepted, kalian bisa apply dimanapun itu, terserah. Tapi kalau ICDF itu sudah ditentukan oleh pihak ICDF Taiwan. Untuk jurusan pendidikan, cuma ada satu jurusan kalau nggak salah di Chung Cheng University di bagian tengah dari Taiwan. Terus juga untuk para dosen-dosen di Indonesia yang memang sudah mengajar di Universitas Indonesia atau perguruan tinggi, bisa mendaftar namanya MOE Elite Scholarship. Ini khusus untuk para dosen
Saya nggak tahu apakah para guru juga masuk di sini. I haven't checked yet, but you better check on Google, oke? Terus juga ada ini untuk S3. Banyakkan S3 ataupun S2. Saya belum pernah dapat informasi terkait dengan S2 untuk elite scholarship. Ini juga boleh di kampus manapun. Terus ada juga namanya Academia Sinica Taiwan IGP. So Academia Sinica basically like LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI-nya Taiwan. Ini research center terbesar kedua di Asia setelah punya China. Ini menawarkan beasiswa S3 tapi research oriented di Taiwan juga gitu. Terus kalian yang fancy dengan Chinese language, yang pengen belajar bahasa Mandarin, artinya tidak perlu ambil degree S2, S3, males kuliah panjang-panjang lagi, kalian bisa mengambil beasiswa pembelajaran bahasa China, bahasa Mandarin, namanya MOE Huayu Enrichment Scholarship. Ini programnya 1 tahun, terbuka untuk semua pihak, mau lulusan S1, mau lulusan S2, mau yang lagi belajar S1 dan lain-lain, boleh silakan coba cek informasinya. Nah, nominal beasiswa itu biasanya dari range-nya 15.000 sampai 40.000 dengan currency yang sekarang dari dolar Taiwan ke Indonesia itu sekitar Rp500 per $1. Jadi kalau 15.000 itu sekitar 7,5 juta sampai berapa nih 20 jutaan ya. Jadi minimal ya ini adalah range nominal beasiswanya yang kalian akan dapat. Ini adalah beasiswa yang diberikan sebagai stipend ya, bukan tidak termasuk akomodasi dan lain-lain yang mungkin juga ditanggung oleh beasiswa di sini atau juga tidak ditanggung. So depends on, please read the requirement, terus juga benefitnya masing-masing beasiswa ini. Oke? The second scholarship biasanya adalah university scholarship. Jadi tiap kampus di Taiwan itu mereka menawarkan beasiswa secara mandiri gitu ke para international student. Range-nya banyak, tergantung kampusnya sendiri. Ada kampus yang menawarkan sedikit, ada kampus menawarkan banyak. Yang kalau saya baca-baca sih dari 6.000 sampai 30.000. 6.000 artinya 3 juta sampai 30 ribuan, ya sekitar 15 jutaan. Nah, beasiswa ini ada yang full scholarship, ada yang partial scholarship, ada yang cuman dapat tuition fee atau SPP doang yang dibayarin. So depends of university. Silahkan kalian cari website universitas yang kalian tuju, kalian cari informasi untuk beasiswanya. Karena tiap tahun mereka buka dan biasanya tiap tahun mereka buka dua kali penerimaan dan there are many Indonesian students who are accepted in this platform. Termasuk saya. Saya dapatnya beasiswa selama di Taiwan itu banyakkan di University Scholarship. Terus, if you are not willing to get another degree because you think having a degree is a burden, harus nulis tesis lagi, harus nulis disertasi lagi, right? Capek gitu ya. Tired and exhausted to do all the academic stuff. Kalian pengen ke Taiwan hanya untuk sebagai dapat magang, cari pengalaman gimana kerja di Taiwan dan lain-lain, you can join Taiwan Experience Education Program. Jadi program ini adalah short-term professional internship, magang profesional, di mana kalian disiapkan untuk menjadi para pekerja-pekerja yang bisa menembus Asian job market. Nah, sambil kalian kerja di beberapa perusahaan, kalian juga dapat kursus non-degree di kampus-kampus dan dapat beasiswa maksimal 15.000. So, kalian kerja magang itu juga dapat duit di kampus ketika ikut kursusnya, kalian dapat duit juga 15.000 maksimal. So, benefitnya double gitu. Karena di sini magang dibayar, bukan magang itu nggak gratis. Oke, so in my case, ketika saya double degree di National Central University, itu saya dapat free tuition fee. Artinya saya nggak bayar SPP sama sekali selama setahun. Terus setelah saya lulus, saya dapat I was offered full scholarship di NCU
itu saya dapat tuition fee-nya free, terus juga selama 4 tahun saya ditawarin beasiswa per bulan tuh dapat gitu kan. Terus juga karena saya apply di 2 kampus, saya apply di NLTNCU yang program S2 saya keterima beasiswa PhD, terus juga saya dapat apply di NTUST yang sekarang, saya juga keterima beasiswa full scholarship, semuanya memberikan fasilitas yang sama, benefit yang sama, but at the end, I chose NTUST. I'm going to explain you why exactly I chose NTUST, right? That's why I also encourage you to join with me in NTUST later on. Tapi jangan khawatir teman-teman, ini hanya 3 macam beasiswa. Karena di Taiwan sendiri itu program S2, S3-nya research oriented. Kenapa research oriented? Karena memang fokusnya untuk advanced technology, terus kemudian untuk publication, lebih ke riset dan lain-lain. So there are hundreds of research financial support are waiting, including from your professor. Profesor di sini, kalau you work is good, kamu akan dikasih duit juga dari profesor. Seperti yang saya alami ketika saya di S2 di NLT program, memang sih secara kontrak saya cuma dapat free tuition fee. Tapi selama S2 saya mengembangkan game untuk belajar bahasa Indonesia, terus kemudian saya menggunakan game tersebut di kampus-kampus di Taiwan untuk belajar bahasa Indonesia, and seems like my professor was impressed to me. Jadi dia juga support saya financially, walaupun nggak banyak, tapi support saya financially every month sampai saya lulus di program S2 saya. So financial support are unnecessary, but it's easy to get. Okay, gampang, tapi memang penting, dan juga gampang didapatkan di Taiwan. Okay, so that's a financial support and scholarship. We can discuss later about this type of scholarship later on in my discussion. Okay, so kenapa saya pilih GIDL NTUST? The first thing why I chose NTUST and GIDL, pertama adalah program ini program interdisciplinary, means that bukan hanya mahasiswa dengan background bahasa Inggris seperti saya, seperti hanya teman-teman, but I can meet in various background there. Teman saya dari pendidikan matematika, dari pendidikan fisika, atau mungkin dari non-pendidikan juga bisa masuk di sana, dari komputer, dari nursery ke perawatan, tapi tujuan kita sama, yaitu mengembangkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran apapun itu, apakah formal education ataupun non-formal education. We have the international student, including me, from across the globe. Kami punya banyak mahasiswa internasional, tidak hanya dari Asia Tenggara, Vietnam, Thailand, Philippines, Indonesia, as well as Malaysia and Singapore. Kita juga banyak dari Afrika, dari Eropa, dari Australia, as well as United States. Jadi international studentnya lebih banyak di NTUST. So the English environment it's a bit more than my previous university, yang National Central University. That's one of the things why I chose NTUST. Not only that, di NTUST kita tergabung dengan Triangle Alliance. Jadi alliance ini namanya NTU System. NTU itu National Taiwan University, adalah kampus nomor 1 di Taiwan dari 50 besar di dunia. NTUST kampus saya, dan juga NTNU National Taiwan Normal University adalah kampus teacher college, kayak FKIP-nya, kampus khusus pendidikannya di Taiwan. Nah, dengan kuliah di NTUST, saya berkesempatan untuk mengambil mata kuliah manapun di 3 kampus ini. Jadi memang saya mahasiswa NTUST, tapi saya bisa nyebrang ke NTU, saya bisa nyebrang ke NTNU. Itu kelebihan ketika saya kuliah di NTUST dibanding kuliah di kampus yang lain. Misalnya saya pengen belajar psychology lebih dalam, karena saya pengen tahu behaviornya siswa itu kayak gimana dan lain-lain. Biasanya saya nyebrang ke NTU untuk belajar cognitive science, psychology effect, dan segala macam. Learning behavior itu semuanya di NTU, karena mereka punya jurusan terbaik di dunia untuk psychology dan juga emotional behavior. Terus untuk saya pengen belajar misalnya pendidikan lebih dalam, filosofi pendidikan, terus kemudian pendidikan, teori-teori pendidikan. Nah, saya pindahnya ke NTNU karena kampus ini memang kampus nomor 1-nya di Taiwan dan juga di Asia untuk jurusan pendidikannya. So
So that's an opportunity that I love to share karena memang di NTST we can do that like that. Terus kemudian we have a free Chinese language course. Tiap semester saya bisa ambil sebanyak-banyaknya kelas Chinese yang saya pengen, kelas speaking, kelas writing, kelas apa, dan semuanya itu free. Tidak masuk kalau misalnya kalian masuk NTUC terus you are not getting any scholarship. Nah, Chinese language-nya itu kalian nggak bayar SKS-nya gitu. It's a free for international student. And the most important thing as well is that all of our professor here are graded from United States, North America. Profesor di sini sebagian besar lulusan dari Amerika dan Eropa dan beberapa dari Asia Timur. Ini adalah hasil dari kebijakan pemerintah Taiwan selama berpuluh-puluh tahun sebelumnya untuk mengkuliahkan warganya ke luar negeri, ya. So I think that's also happening now in Indonesia. Banyak kan yang dapat sekarang kan banyak banget ya mahasiswa Indonesia yang ke luar negeri, tapi nanti mereka kembali. That's also one of the result from this policy. Jadi profesor kami di Taiwan itu khususnya di NTST semuanya lulusan dari luar negeri atau dari Jepang. Gitu. Terus kemudian for the knowledge, karena ada kolaborasi dari NTU System, artinya kita bisa akses ke seluruh perpustakaan di ketiga kampus ini. We can access all universities book, kita bisa pinjam buku dan lain-lain, jadi kita share resources. Terus juga database seperti Scopus dengan Web Science, ini juga kita bisa akses secara gratis, termasuk juga kolaborasi dengan industri. So the one thing I love NTUST adalah kita banyak kolaborasi dengan industri, khususnya industri di teknologi pendidikan. Misalnya e-learning, kita kerjasama dengan book publishing, games developer, NGOs, dan itu worth it karena kadang mereka juga menawarkan scholarship. Exciting, right? Jadi ketika mereka menawarkan problem dari perusahaannya, mereka datang ke kampus, share dengan kami di lab, kita eksekusi, kita presentasi depan mereka, dan dia interested, they're going to support financially research kita gitu loh. Jadi banyak kolaborasi dengan industri yang membuat academic environment di NTST itu lebih lively, I would say. Nah, terus for the graduation, lulus dari NTST dari Taiwan, kalian bisa ngapain aja? You can return to Indonesia. Kalian bisa kembali ke Indonesia. NTST name is a popular in Indonesia, especially in Java. You can be a professional educator. Kalian bisa jadi dosen, bisa pendidik, ataupun kerja di pemerintahan. You can stay in Taiwan, kerja di industri-industri yang tadi saya bilang di atas, industri teknologi pendidikannya Taiwan, atau mungkin jadi profesor di sini di Taiwan as well. Or you can access to work around Asia countries. Banyak sekali, khususnya di program GIDAL ini, banyak sekali lulusan di jurusan departemen saya itu dapat kerja di Jepang, di China, terus di Hong Kong, di Singapura, Brunei, Malaysia, banyak kan di Asia Timur dengan Asia Tenggara, tapi juga ada yang dapat pekerjaan di Eropa maupun di Amerika Utara. So you have a networking, profesor punya networking, kalian bisa kerja dimanapun kalian suka, or you can stay in Taiwan as well as you can go back to Indonesia. Depends, tergantung kalian. So accessibility is more expanded, I would say, lebih luas. Okay, so that's NTUST. What I'm doing in GIDAL NTUST, guys. Di NTUST sendiri, saya tergabung di research lab, namanya Intelligent Distance Learning System. Jadi research lab ini kami mengembangkan artificial intelligence untuk pendidikan. So we develop and design chatbot. Kalau kalian buka website, biasanya muncul chatbot, "Hi, I am this, how can I help you?" So we develop a similar like that, tapi fokus pendidikan. Jadi anak-anak buka HP-nya, terus chatbotnya muncul, mereka bisa berkomunikasi dengan chatbot. Kita juga developing intelligent tutoring system. Contoh dari intelligent tutoring system itu kayak Duolingo, pembelajaran bahasa yang di aplikasi di Android ada Duolingo yang kalian bisa belajar tiap hari, dia memberikan kalian dapat metrik scoring performance kalian, terus merekomendasikan habis ini belajar apa lagi gitu. So
basically artificial intelligence that way. We also go with the virtual learning environment, virtual learning, augmented reality, bikin game untuk pembelajaran, and some innovative learning approach kayak flip learning tapi dibikin secara teknologi, STEM, dan juga konsep mapping and argumentation mapping. So this type of application that we focus to develop and design, terus kita kembangin untuk pendidikan di Taiwan maupun di Asia Timur. Untuk sementara banyakkan hasil-hasil dari kerjaan kami di lab itu digunakan di Taiwan dan juga di beberapa daerah di Asia Timur kayak Jepang maupun di Hong Kong, Macau, as well as in China, right? Because China is it's a most prominent place now for doing technology in education. Okay, so secara aktif mungkin ini informasinya orang-orang fakultas biasanya yang paham ya. So di lab kami kita bisa mempublikasi hasil dari pengembangan teknologi itu dalam bentuk publikasi riset. Every year secara tahun dari sini teman-teman bisa lihat bahwa setiap tahun kita bisa mempublikasikan 10 sampai 30 paper dalam per tahun. Tahun ini 8 karena masih pertengahan tahun, tapi tahun kemarin we can publish 28 paper yang terkait dengan penelitian kita selama tentang teknologi pendidikan ini. So secara waktu there are 242 document result. Ada 240 riset paper yang kami kembangkan, yang kami publikasikan selama lab ini dibentuk. So we are the most productive research lab in Guilderland University. Well, that's why one of the thing why I choose my lab to work together with my professor as well as my team lab. Okay, so again itu yang saya dapatkan di Taiwan. Nah sekarang apa challenge-nya living in Taiwan, right? So I think this is also one of the big question. Ya okay, kita Taiwan bagus nih, pendidikannya bagus dan macam, tapi ada nggak kesulitan selama tinggal di Taiwan? The first is food, I have to say. Makanan di Taiwan itu less taste. Maksudnya less taste apa? Kurang garam, kurang micin, kurang asin, kurang asam, kurang semuanya. 3 months I moved to Taiwan. 3 bulan selama saya tinggal di Taiwan tuh I was like crazy. I mean, oh god, beli makanan itu kayak nggak ada rasanya gitu loh. Mana rasanya tuh nggak ada gitu. Selain itu juga restricted food, halal food, especially for Muslim, halal food di Taiwan itu terbatas. Jadi tidak semua ya kalian lewat kemana ada halal food itu susah. Ke supermarket pun halal food itu tidak ada khusus raknya gitu. Oh ini rak khusus halal food. No, there is no spatial or specific shelters for halal food. So it's pretty challenging to live in Taiwan karena pertama makanannya kurang sedap, sama juga sama halal foodnya agak susah untuk didapatkan. The second thing is the Mandarin. I think if you know, kalau kalian sepertinya teman-teman sudah paham kalau Mandarin itu memang susah, karakternya banyak. Pengucapannya salah, pengucapannya berbeda juga, artinya berbeda. For example, like dumpling, makanan Chinese itu dumpling, kita sebutnya sui chow. Tapi ketika kita bilang sui chow, artinya tidur. So bayangin kalau misalnya kita ke toko, saya pengen beli dumpling, terus kita bilang saya pengen tidur. So it's pretty hard, especially for us Indonesian, karena bahasa kita tuh bukan bahasa tone, bukan bahasa bunyi. Tinggi nada rendah segala macam. Bahasa kita bahasa standar gitu, nggak pakai fonetik gitu ya. Tapi Mandarin ya, you have to learn, raise your question, raise your word, raise your make it down, make it neutral tone and something else, which is really challenging for me to communicate with them. Jadi kadang sama bilang apa, mereka ketawa karena artinya beda gitu. So pretty challenging. Lots of vocabulary. Terus juga orang di sini tidak familiar dengan English. So you do not blame them if you go somewhere and then you try to speak English, even though just a little bit English, but they do not understand at all. So that's hilarious. And again, currency di sini lebih tinggi, to be honest. Jadi ya kalau kita mau banding-bandingkan dengan rupiah,
tiap hari hanya untuk makan, transportasi, dan lain-lain, kebutuhan yang mendadak, you have to spend like 50.000 sampai 150.000 per hari hanya untuk makan dan lain-lain, which is crazy dibanding dengan tinggal di Samarinda ataupun tinggal di Kalimantan Timur kan ya. But yeah, that's the way of you live in Taiwan. But hey, that's a challenges, okay? But the perks or the benefit living in Taiwan, well, it's a good thing, right? Pertama, iya sih, kurang sedap, tapi lebih sehat jadinya. Jadi makanan di Taiwan lebih sehat karena kurang garam, kurang kolesterol, kurang lemak dan lain-lain. So it's healthier for you, right? So hey, thumbs up. And then okay, halal food memang jarang, tapi you can find lots of vegetarian food here. Karena orang Taiwan banyak kan penganut vegetarianism, di mana makanannya semuanya serba sayur-sayuran, serba ya non daging yang orang Muslim pun bisa makan itu. So vegetarian food is anywhere. You can try, it's delicious. Kata orang Taiwan, and how sure dan lain-lainnya, you can find it anywhere. And Mandarin is setelah setahun tinggal di sini, I'm getting used to it. I think the grammar is easier than English. And then the most important that karena saya punya kursus bahasa Mandarin, terus kalian juga bisa interaksi langsung dengan teman-teman di kampus maupun di luar menggunakan bahasa Mandarin. So it's more benefit that you can get it later on karena kalian bisa communicate dengan the locals. Terus juga penting untuk future work kalian. Kalau kalian mau stay di Taiwan atau kalian mau kerja di China, kalian mau kerja di Malaysia or even Singapore. Where people speak Chinese as well, so it is important. Kalau menurut saya penting jadinya dan sebaiknya belajar Mandarin. Oke, memang mahal hidup di sini, tapi jangan salah, kalau kalian mahasiswa di Taiwan, kalian bisa dapat akses untuk part-time job. Dan part-time job di sini itu lumayan cuan, karena secara aturan hukum, kalau kalian kerja part-time di Taiwan, dimanapun itu, paling rendah gajinya adalah 100.000 per jam. Menarik kan? Jadi kalau misalnya Sabtu Minggu nih, kalian nggak ada kerjaan di kampus, kalian mau kerja di warung Indonesia, atau kerja di toko, atau kerja di supermarket, dan lain-lain, bayangkan 1 jam kalian dapat 100.000, kalau kalian kerja akhir pekan, artinya 1 hari 8 jam atau 9 jam, kalian bisa dapat hampir 1 juta per hari. Great! 1 hari dapat 1 juta, udah semua, right? Selain itu, dengan gaji per jamnya 100.000 ini, you have also a first class healthcare. The one thing I love living in Taiwan, kita punya semuanya rata. Kita bayar mahal asuransi untuk mahasiswa itu sekitar 2.500.000 per semester, tapi kita bisa dapat first class healthcare. Jadi kartunya kayak BPJS, tapi punya chip, tidak antri, kita langsung ke klinik manapun, tinggal masukin ke mesinnya, swab, ketemu dokter, pulang, ya nggak bayar apapun, penyakit apapun, mau cuman periksa gigi kayak, mau cuman periksa apa kayak segala macam, itu nggak perlu ngurus ke puskesmas dulu, terus ke rumah sakit, terus ini antri lama, udah mau pingsan, terus baru ketemu dokternya. Well, in this case, in Taiwan, no, you don't have to do that. It's pretty convenient, pretty comfortable. Education is pretty academic. Terus juga masalah kesehatan juga sangat concern di sini. Jadi, yeah, the way of living is pretty high in this case. So that's the perks of living in Taiwan. Now, Taiwan adalah it's a small country, so you can go anywhere from Taipei in the north to Pingtung in the south. Jadi dari utara ke selatan itu cuma 4 jam kalau naik kereta, 4 sampai 5 jam, dan itu aksesnya kereta tuh keliling begini teman-teman. Jadi kalian bisa kemana aja, dan tiap daerah itu punya different culture, different food. For your information, Mandarin adalah bahasa resminya Taiwan, tapi setiap daerah itu punya bahasa lokal masing-masing, ya, atau bahasa aborigin mereka sebutnya, kayak Dayak lah di Indonesia ya, di Kalimantan ada Dayak ini, Dayak ini, Dayak ini. So they have also the different type of ethnic language in Taiwan, and it's pretty fun. Karena apa? Kalian bisa hanya menggunakan student card kalian untuk membayar apapun selama di perjalanan. Masuk ke kereta,
tinggal tap kartu mahasiswa kalian dan dapat diskon biasanya. Mau beli apapun di minimarket, tinggal tap student card kalian dapat diskon biasanya. So being a student in Taiwan is a very beneficial because with your single card you can use anytime, anywhere, everywhere, right? And of course with the special price. And every season in Taiwan tidak seperti di Indonesia, kita punya banyak banyak season dari musim dingin, musim semi, musim gugur. Untuk musim dingin kalian bisa ke gunung-gunung yang tinggi di sini yang saljunya itu melimpah ruah, so you can go there every winter. Tapi kalau udah musim panas, semuanya bisa menjelajah ke pulau-pulau kecil di sekitar ataupun cuman hanya sekedar berbaring di pantai-pantai sepanjang Taiwan. So it's pretty interesting, to go anywhere in Taiwan, as well as your student card is pretty useful. So this is the last presentation, guys. So what you should prepare untuk study abroad? Menurut saya yang paling harus kalian siapkan adalah financial statement, artinya adalah biaya pribadi dulu, karena memang sih tujuan kalian kan scholarship, right? But you have to make sure that you can manage your financial issue, karena ada biaya pendaftaran kampus, ada biaya TOEFL, karena TOEFL is important as one of your requirement. Terus juga bayar paspor dan visa untuk ke negara manapun. Kalau di Taiwan itu visanya nggak gratis ya, kita harus bayar. Terus juga ada pre-departure. Yes, you will going to get scholarship kalau misalnya daftar nih sekarang terus terima beasiswanya, tapi kan nggak langsung dapat duitnya kan. So you have to prepare yourself for financial issue. Yeah, you have to start exploring programs that you're interested in. Kalian suka Taiwan dari hasil presentasi saya, silahkan kalian explore program di kampus-kampus di Taiwan. You check their requirement. Mereka tuh butuhnya apa, TOEFL, proposal, CV dan segala macam. Karena tiap kampus tuh punya persyaratan berbeda, so you have to very specific on this case. And also, selain kalian mulai explore dengan kampus, you have to make sure that you are qualified. Artinya, kalian harus tanya diri kalian sendiri, apakah saya layak untuk dapat beasiswa? Karena most of scholarship awardee, they have something excellent in his or herself, right? So I do encourage you to actively involve kegiatan di luar maupun dalam kampus, ikut BEM, ikut clubs, ikut kegiatan relawan, kalian join academic and non-academic competition selama di kampus. I think that's really important. Social activities atau juga kalian bisa ngajar. So kualifikasi kalian tuh harus bagus di CV supaya kalian layak untuk dapat beasiswa. Okay? And the last, do not give up, guys. It will be a very long and exhaustive process. Saya juga sama. Sebelum saya dapat beasiswa UNY, sebelum saya pindah ke Taiwan, saya pernah daftar negara-negara ini dan saya gagal dan lain-lain. Well, it is part of your challenging. But again, itu akan lama, tapi hasilnya akan bagus kok. So please make yourself confident. Please make yourself motivated enough to start your journey, alright, in study abroad. Karena kegagalan itu may face you lebih banyak dibanding you think. So if you fail, do not give up. Try to do more. Try to reflect yourself. What can I do to make a better proposal, better CV, and better qualification? All right. So it depends on you guys. Jangan pernah menyerah. Okay, that's the point that I would like to suggest you. And if you're interested in Taiwan, so I hope that you can. I see you guys in Taiwan. Saya harap teman-teman di sini terinspirasi dan termotivasi enough untuk kuliah di Taiwan, because again, Taiwan is one of the, for me now, I do love the academic environment in Taiwan, and I hope I can see you guys in Taiwan. 谢谢大家. Thank you very much for your time, and I'm going back my time to Ms. Sukena. Okay, thank you, Mr. Darmawansa, for the great presentation. Now it's our time, question and answer session. For the participants, if you have a question, please. Kalau ada yang mau ditanyakan ke Mr. Darmawan, silakan.
ada yang tertarik kuliah di Taiwan dan bagaimana bisa mendapatkan scholarship-nya ya, beasiswanya, terus atau misalnya tadi kan ada persyaratan TOEFL tuh. Mister, kayak apa sih bisa dapat TOEFL tinggi misalnya? Silahkan ditanyakan. Mister Darmawan is the expert of that. Not really. Ayo, teman-teman silahkan. Ada yang ingin bertanya? Atau mungkin diketik aja juga is okay. Don't mind. Ya, di kolom chat juga. Kalau ada silahkan. Saya mau coba tanya, Miss. Eno, iya silahkan Eno. Ya, nama saya Eno. Saya mau menanyakan. Hi Eno. Ya, saya mau menanyakan, Sir, untuk mengajukan beasiswa kan biasanya ada buat proposal juga ya. Nah, itu untuk Sirnya sendiri itu model proposal seperti apa sih yang waktu itu Sir ajukan ke beasiswa terkait? Kalau thank you Eno for your question. Kalau dulu ya, kalau saya waktu S3 itu proposalnya terkait dengan teknologi memang. Terus juga waktu EU saya daftar di UNY itu juga minta riset proposal, tapi hanya untuk beasiswanya ya. Jadi riset proposal itu biasanya ya fokusnya tentang gimana saya menggunakan teknologi dalam pembelajaran bahasa Inggris. That's it. Mereka biasanya tidak expect kamu untuk nulis sangat-sangat akademik karena emang S2 biasanya tidak terlalu akademik banget, tapi kalau PhD, when you go to the PhD, they have to make in detail of research proposal. Jadi menurut saya sih research proposal untuk S2 itu tidak terlalu mereka baca, but it's not really matter karena biasanya tesisnya akan berubah kok nanti selama perjalanan kalian selama S2. Yang paling penting menurut saya ketika kalian daftar beasiswa S2 adalah your CV. That's the most important. Karena mereka mau tahu selama kalian S1 tuh kalian ngapain aja. Kalian pernah ikut PKN nggak? PKN itu apa ya? Kayak karya ilmiah gitu ya? Ya karya ilmiah, kalian pernah ikut apa segala macam itu kan mereka pengen tahu. Karena again in Taiwan ketika S2 itu ya udah beda sama S1. S1 lebih ke practical things. Ketika S2 dan S3 ya mereka mau riset. Jadi mereka mau tahu seberapa jauh pengalaman kalian dalam melakukan riset, ataupun kalau tidak melakukan riset, seberapa jauh kualifikasi kalian dalam ilmu yang kalian punya sekarang. In this case, you are English department student, means that they want to know whether you have experience, punya pengalaman dalam mengajar, punya pengalaman dalam bidang bahasa Inggris apa. So mereka bisa membantu kalian untuk melakukan riset di bidang-bidang yang kalian pernah lakukan selama di jurusan kalian sekarang. So that's the most important thing. Jadi riset proposal is okay, kirakan aja yang standar, tapi itu menurut saya bukan hal yang paling mereka akan concern kok nantinya. CV ya? CV is the most important I think. CV kalian yang paling. Terus juga kualifikasi sih, requirement-nya. Kalau mereka minta TOEFL-nya 500, ya kalian harus coba untuk capai 500. Oh ya, one more thing. Teman-teman saya yang dapat beasiswa S2 di Taiwan itu nggak ada 500 kok. Banyak kan yang ke Taiwan itu cuman dapat TOEFL 420 aja kayaknya mereka keterima deh. Ya jadi karena kan di sini di Taiwan sendiri bukan English speaker country ya, bukan English speaking country. Jadi TOEFL di Taiwan itu ya sepanjang kalian bisa ngomong yes and no professor, yes professor, so it's okay, gak masalah, it doesn't matter at all. Tapi kalau PhD, karena kamu harus nulis, kamu harus presentasi dan segala macam, mereka biasanya 500. Tapi kalau S2 itu 450, 420, I think it's okay. Sepanjang kalian bisa paham bahasa, karena profesor di sini juga ini kok terbata-bata bahasa Inggrisnya, so it's okay. Don't matter about that one. 420, 450 itu S1 aja bisa dapat, Kak. Nah, benar-benar. Jadi S2 untuk TOEFL jangan usah khawatir.
450 tuh udah cukup menurut saya. Tapi TOEFL-nya ITP ya, Pak Oh yes, Darmawan ya? benar, ITP. Bukan TOEFL prediksi, ya. TOEFL-nya harus ITP. Saya nggak tahu kalau di Indonesia, di Samarinda masih ada TOEFL ITP nggak ya? Biasanya sih ada sih lembaga-lembaga yang menyelenggarakan TOEFL ITP. So just try Masih Pak, masih. Seperti Britain? Britain masih. Jadi 450 itu sih, Pak. Capek itu aja. Dan if you don't like technology like me, kalian tidak suka teknologi kayak saya yang terlalu saya nggak suka teknologi gitu. Banyak kok program-program bahasa Inggris di sini. So you can still go to university yang punya program TESOL, ada kok TESOL di sini, ada program linguistik untuk bahasa Inggris, ada di jurusan di kampus saya itu ada foreign language apa namanya? FLA, Foreign Language Acquisition. Jadi dia fokus ke pembelajaran bahasa asing. Nah, gitu. Ada di kampus saya jurusannya, Foreign Language. Foreign Language Acquisition. Kalau nggak salah ya, saya. Iya, FLA, Foreign Language Acquisition. Atau coba nanti saya cek lagi. Tapi ada jurusannya di fakultasnya itu ada. Jadi kalian yang nggak suka teknologi banget kayak saya, kalian bisa tetap di jurusan bahasa Inggris kok. Jadi masih linear, right? Kalau saya udah nggak linear, so because I love interdisciplinary program. So please, silakan, coba aja. Ya Pak. Ya yang lain? Jika ada yang ingin bertanya silahkan. Saya, Miss. Ya silahkan. Frida ya. I want asking about it's not about the scholarship abroad, scholarship school. I don't I just want ask about did you experience reverse culture shock and it what ways? Oh, the culture shock. Thank you, Frida. Yeah. Many things. I think the first time when I arrived in Taiwan, I do see that this Taiwan is really time management. You cannot be late to any courses, nggak bisa telat masuk kelas. Telat dikit itu profesor udah ngeliatin kamu dan teman-temannya juga ngeliatin. Means that you disrespect the education, culture here. You cannot be late. Semuanya gitu. Naik mau misalnya mau ke Taipei, saya dari kota lain ke Taipei semua naik bus, itu busnya on time. Jadi kalau di website kita lihat, oh bus yang berangkat ke Taipei jam segini itu on time. Kamu ketinggalan dikit ya udah mereka ketinggalin kamu. No matter who you are gitu loh. So that's the first thing. Time management is really important. Sama dengan di Indonesia di pendidikan juga gitu. That's the first thing. The second of all is that based on my experience in education environment, di sini profesor adalah profesor itu sangat care dengan kalian. Biasanya kalau ini pribadi saya yang saya dapat ketika saya S2 juga di Indonesia ya. Dulu waktu saya S2 di Indonesia itu susah sekali ketemu sama profesor. I mean like, oh come on, saya mau SMS sebentar, terus saya pengen, Bu, saya pengen ketemu sebentar, oh saya sibuk segala macam. Okay, well that's the dilemma I found in my university. But back here, ketika saya di Taiwan, bukan saya nyari profesor, mereka nyari saya. Mereka biasanya Darmawan, Wawan, udah gimana progresnya? Kamu bisa ketemu nggak gini segala macam. So they intensively ask you what you have done. Jadi kita punya responsible more as a student to professor. Terus juga tiap minggu kita ketemu dengan profesor. Jadi profesor tuh gampang sekali kita ketemu, kita ketemu tiap hari karena I don't know why, but I think Taiwanese, orang-orang Taiwan di situ sangat berdedikasi dalam kerjaannya. Saya jujur melihat teman-teman di sini kerja sampai malam hanya untuk bikin tesis segala macam di lab, karena kita punya fasilitas untuk lab itu. Tapi profesor, kita udah capek nih jam 9, udah capek pulang. Tapi profesor bisa sampai jam 11 sampai jam 12 malam masih stay di kampus hanya untuk doing their job. So the work ethics is pretty hard. Kayaknya hidupnya hanya untuk kerja,
kayak di Jepang. Tapi ya jadi tapi kita punya responsible jadinya ya, profesor saya bisa kerja sampai setengah 12 dia masih bisa respon email saya juga harus bisa giving more effort for that. That's the thing. Terus juga culture shock again adalah this is the safety in Taiwan. It's really safe. One of the story that saya pernah ke bagian selatan Taiwan untuk bikin eksperimen di sana. Saya turun ke kereta, tiba-tiba saya beringat, wah tas saya penuh dengan dompet, penuh kamera dan segala macam itu ketinggalan di kereta, right? I was pretty shocked karena biasanya kalau di Indonesia udah ikhlaskan aja gitu ya, udah ikhlaskan aja. Tapi kemudian saya lapor ke pihak stasiun segala macam, tidak sampai 1 jam stasiun nelfon saya balik, tasnya udah ada di stasiun kembali. Well, I was surprised, kayak that's real, like biasanya kalau udah di Indonesia udah ikhlaskan aja, udah hilang aja gitu. Tapi di sini semua barang kalian yang kalian tinggalkan, baik itu di kereta, di publik transportasi yang lain, semuanya bisa kembali dengan aman tanpa ada yang hilang. I never found, bahkan saya nggak pernah dapat info di grup-grup chat Indonesia yang dompetnya hilang, harus lapor kemana segala macam tuh. Dompet hilang itu biasa, tapi itu akan kembali dimanapun kalian menghilangkannya itu. Usually return safely. Bahkan HP, laptop itu nggak ada yang, yeah, that's one of the culture shock, and I do love this culture shock as well. Thank you. So it's pretty safe. Dan budaya itu yang mungkin susah di Indonesia, Kak ya? Susah sih sebenarnya. Karena mungkin pertama, you can do any crimes here karena Tuhannya banyak. Konotasi Tuhannya banyak di sini maksudnya adalah CCTV itu everywhere. Bahkan di gang-gang sempit itu ada CCTV. Jadi kalau kalian melakukan kesalahan sedikit pun, ya orang ya government bisa tahu gitu loh. Makanya di sini tidak ada pelanggaran lalu lintas, tidak ada orang yang naik motor nggak pakai helm, semuanya ya tertib. Mobil itu nggak pernah ngeklakson motor di depan, cepat, saya mau ini juga gitu, nggak ada klakson. Jadi ada orang jalan, so you can, ya mobil nunggu aja dari belakang gitu, kalau ada orang jalan depan. So sangat tertib, sangat safety, sangat convenient untuk kita yang naik sepeda, karena saya naik sepeda ke kampus dan segala macam, is pretty convenient, karena kita punya sharing sepeda yang kita bisa, kartu mahasiswa kita tuh kita bisa tap aja di sepeda yang kita mau pinjam, kita pakai untuk sampai kampus, kita masukin lagi ke terminalnya sepeda. So it's pretty convenient to do that. Kayak di hari lah drama Ya, Miss Kena, saya mungkin mau ini nih, bukan mau tanya sih, tapi kayaknya kalau untuk apply beasiswa, I think it's important for our students to know, untuk mengetahui periode biasanya kapan sih biasanya untuk apa kita bisa apply nih. Jadi kalau kita kan biasanya nih kalau anak-anak lulus S1 itu Agustus biasanya udah keluar untuk SK yudisiumnya, kemudian wisudanya biasanya di bulan apa ya Miss Kena? Lupa. September ya, Miss. Desember gitu. Ya. Atau mungkin anak-anak ini seandainya mereka ada keinginan untuk lanjut beasiswa S2 gitu loh. Jadi mereka prepare-nya tuh gimana nih antara kelulusan, antara apply dulu beasiswa, huntingnya di bulan-bulan apa gimana gitu. Apa memang harus tunggu SK yudisium, ijazah dan segala macam sehingga harus misalnya apply di tahun setelahnya, apa gimana nih triknya nih untuk nyiasatin waktunya? Oke. Thank you, Miss Arianti. Jadi kalau di Taiwan itu seperti saya bilang tadi ada dua kali pendaftaran dalam tiap tahun. Ada fall sama ada spring. Fall itu biasanya September udah mulai kuliah. September. Artinya untuk exploring pendaftaran segala macam itu dari bulan Maret, bulan 3. Nah, bulan 3 kalian belum lulus biasanya kan ya? Bulan 3 belum lulus. Belum punya segala macam, bisa kok surat keterangan lulus dulu, it's okay. Jadi kalian bisa daftar dulu pakai surat keterangan lulus untuk kuliah bulan September untuk fall. Nah terus saya sangat sarankan kalian tidak hanya daftar di kampus,
melalui websitenya, karena websitenya udah lengkap semua biasanya. Tapi kalian juga harus mulai cari, karena seperti saya bilang tadi, Taiwan itu research oriented. Jadi kalian juga harus mulai mengenal profesor-profesor di jurusan itu. Kontak mereka via email, memperkenalkan diri kalian, dan segala macam itu wajib. Jadi kuliah September, mulai ngurus-ngurus dan lain-lain itu Maret. Oke? Kalau spring itu kuliahnya Maret. Mulai ngurus-ngurusnya ya September. Gitu. Jadi dibalik aja. Maret, September artinya kalian harus mulai ngurusnya dari Maret. Kalau kuliah spring Maret, kalian harus mulai ngurusnya dari September. Ya, that's it. Dan penting kontak profesor, because profesor itu adalah orang yang paling menentukan kalian dapat beasiswa atau enggak. Karena semua kampus, administrasi kampus biasanya akan mengirimkan berkas-berkasnya ke tiap-tiap fakultas diskusi. Oh, biasanya profesor sudah bilang, oh, dia udah email saya nih, anak ini gitu. Kita udah ngobrol nih, dan ternyata CV-nya bagus, sudah terima aja dia. So, profesor itu sangat berkuasa di akademik Taiwan. Jadi, I do hope that selain kalian daftar di kampus, kalian juga mulai kontak profesor yang kalian suka, kirimkan CV kalian, dan kirimkan interest kalian ketika kalian pengen, kalau keterima, saya pengen kerja dengan Pak Prof gitu misalnya. So, gunakan skill email akademik kalian ya. I think di kampus diajarkan kan gimana cara nulis yang baik, gimana cara mengirim email dengan sopan dan segala macam. You have to know the standard because it's really important in academic culture. Kalau untuk ambil TOEFL-nya, Pak Wawan? Iya, termasuk bulan Maret itu, Miss. Artinya kalau pendaftaran September, Maret udah buka, ya sudah mulai siap-siap tuh. TOEFL-nya udah harus dikumpulin, sudah mulai harus tes TOEFL dari bulan Maret sampai Februari. Dari Februari udah ambil TOEFL, atau Maret udah mau ambil TOEFL, nanti April, biasanya kan seminggu 2 minggu kan ya, hasil TOEFL itu muncul, ya langsung dapat, ya udah tinggal apply. Tapi saya harapkan sih teman-teman sebelum Maret buka pendaftaran, ataupun September buka pendaftaran, ya teman-teman udah harus siapkan TOEFL dari awal-awal ya. Ketika lulus pun, I encourage you to start doing TOEFL, karena tidak hanya kampus di Taiwan, semua kampus luar negeri semuanya butuh TOEFL sih. Jadi jangan hanya fokus ke satu kampus, hanya karena kampus minta TOEFL, jadi kalian fokus ke kampus itu aja. So I think this is for yourself. TOEFL itu untuk kalian kok. Waktu saya lulus dari S1 Widagama pun tiap tahun saya perbarui kok TOEFL saya. Jadi kapanpun saya butuhkan, saya punya TOEFL nih yang masih aktif gitu. Karena tiap 2 tahun itu kan expire TOEFL ya. Nah, gitu. Jadi selalu siapkan TOEFL itu dari sejak kalian lulus dari Widagama. Ya. Untuk apapun. Always prepare yourself kalau TOEFL. Ya, jadi yang bisa dipersiapkan tuh ada di webnya sebenarnya, Mister ya. Berkas-berkas yang harus disiapkan itu sebenarnya ada di web scholarship-nya ya. Di web tiap kampus itu beda, berkasnya minta apa aja kan tergantung kampus ya. Begitu juga dengan beasiswa dari pemerintah Taiwan itu juga beda-beda tiap beasiswa. Jadi saya harapkan teman-teman yang tertarik nanti slide saya bisa di-share mungkin ke teman-teman ya nanti ya. Slide-nya bisa dikirim, nanti itu ada nama-nama beasiswanya, silahkan kalian search di Google. Because it's really important to understand the requirement, kapan mereka buka, kapan segala macam. Jadi buat diri kalian itu paham dengan struktur dari beasiswa tersebut. Yang namanya beasiswa kan mereka punya kualifikasi masing-masing berbeda. So try to make yourself familiar with the requirement, sama juga mereka butuhnya apa aja. Kalau ini Kak, saya mau tanya lagi kalau tentang IPK itu ngaruh nggak sih keterima apa enggaknya itu sportsnya? Yes, Frida, itu ngaruh. Kalau bisa 3,2 ya. Saya banyakkan sih 3,2 standar ya, 3,2 standar. Ya kalau 2,
Banyakan 3,2. I mean IPK is sangat-sangat signifikan. Kalau Karena dua this is koma, your academic qualification. Coba cari, saya yang saya pernah baca banyakan minta 3,2. Ya, 3,2. Tapi kalau 2 koma coba cari. Ada kok pasti. Cuman I cannot give you a specific name of university yang terima itu. But there is. I just cannot define it now. tapi kalau 2 koma juga bakal ditahan di S1, Kak. Udah diluluskan dulu. Oh gitu. Nah, tuh siap. Sip tuh. Sebisa Mantap. mungkin diulang mata kuliah yang apa? Kan 2 koma itu berarti kan banyak C ya kalau nilainya masih di 2 koma. Jadi sebisa mungkin diulang dulu baru bisa diluluskan. Paling tidak standar kami 3,00 baru bisa lulus. Nah, sip. That's a good one. That's a good policy. Karena ya namanya kalian mau kuliah ya mereka mau lihat kualifikasi akademis kalian dari S1 gitu. Jadi ya kalau bisa memang harus bagus. Salah satu kenapa saya juga encourage Taiwan karena memang Taiwan sendiri itu lagi gencar-gencarnya menerima banyak mahasiswa internasional. Pertama kenapa? Mereka kekurangan penduduk for now. To be honest, Taiwan itu kurang penduduk. Banyak jurusan di Taiwan yang kurang bukan peminatnya banyak, tapi mahasiswanya sedikit. Karena penduduk Taiwan lagi sedikit nih. Jadi kadang ada program yang nggak bisa running selama 1 tahun itu karena emang yang daftar juga nggak ada. Gitu. Mau tidak mau mereka encourage tuh mahasiswa internasional untuk datang ke Taiwan. Makanya sekarang kalau kita lihat mahasiswa internasional itu nomor 1 Vietnam. So there are many Vietnamese student here. Karena dekat kan sama Taiwan. Yang kedua adalah Indonesia. Karena populasi kita banyak, mahasiswanya banyak, jadi mereka mulai buka kesempatan untuk mahasiswa Indonesia untuk datang ke Taiwan. Jadi, so we are number one, the most populous international student in Taiwan, termasuk di kampus saya. NTUST itu kita nomor 1 kalau nggak salah. Jadi kayak Little Jakarta sih menurut saya di NTUST itu. Maksudnya tiap ketemu di warung di restoran Indonesia restoran kampus itu selalu ada kedengaran orang Indonesia ngomong gitu. So it's somehow it's good, but somehow is I really want to listen more Chinese tapi di kampus yang banyak orang Indonesia. Ya. Yeah. Berarti kesempatannya sebenarnya terbuka lebar ini ya untuk Indonesia ya kalau mau kuliah di sana. Iya, terbuka lebar untuk Indonesia. Sangat-sangat terbuka lebar. Apalagi kalau dari kampus-kampus yang mereka belum pernah dengar sebelumnya, karena mereka mau diverse pendaftarannya. Banyak kan sekarang teman-teman di NTUST lulusannya dari Jawa, dari Sumatera, tapi kalau dari Kalimantan, Sulawesi, Indonesia Timur tuh saya belum pernah ketemu. Ya, belum pernah ketemu. So it's pretty challenging, tapi ya it's open opportunity a lot. Mereka tahu work ethics kita, jadi mereka udah mulai trust kok sama mahasiswa Indonesia. Oke, masih ada waktu 5 menit ya yang mau bertanya atau yang mau sharing, silakan. Saya mau nanya, Miss. Iya, silakan. Niken. Jadi gini, itu kan tadi kan biaya untuk beasiswanya tadi kan sekitar $15.000 ya. Apa itu beasiswanya itu beasiswa full? Ya, saya maksudkan di sini full itu kayak untuk biaya kayak untuk kehidupan sehari-hari, untuk jalan-jalan, untuk belanja apa segala macam itu atau cuma untuk belajar tok gitu loh, nggak untuk yang macam-macam gitu. Oke, makasih. Thank you, Niken. It's a very good question. Itu duit cash yang kalian dapat tiap bulan. Itu di luar dari SPP, di luar dari yang lain. Nah, tapi biasanya kalau beasiswa untuk beasiswa universitas itu hanya duit cash yang nggak dikasih tiap bulan. Artinya kalian harus manage sendiri duitnya. Kalian suka jalan ya kalian dapat ya pakai duit jalannya dari situ, ya kan ya. Kalian mau ngekos di luar kampus, ya artinya lebih mahal. Kalian juga harus bayarnya lewat duit dari yang didapat dari situ. Tapi kalau kalian asrama, karena banyak kan mahasiswa Indonesia tuh tinggal di asrama,
itu lebih murah biayanya. Ya kalian juga bayarnya dari situ, termasuk juga bayar asuransi yang saya bilang 2,5 juta per bulan, per satu semester itu juga bayarnya dari situ. So basically yang kalian dapat adalah biaya SPP udah ditanggung oleh kampus, tapi untuk duit yang tadi range-nya dari sekitar 6.000 sampai 15 juta, dari 3 juta sampai 15 juta itu semuanya kalian yang manage sendiri duitnya. Mau jadi itu kalian kayak jenis kayak uang saku ya? Iya, uang saku. Kalian mau hidupnya mewah, ya wes. Mau hidupnya standar, ya boleh juga. Kalian suka liburan ke luar negeri, ke Jepang, karena dekat sama Jepang, ya di sini masuk Indonesia tuh suka ke Jepang sama ke Jeju Island, karena free visa. Korea. Jadi saya lihat kakak senior itu waktu sebelum pandemi itu kakak senior itu suka jalan-jalan ke Jeju Island sama ke Jepang, karena pertama tiketnya murah, terus nggak pakai visa. Terus duitnya dari kampus ada gitu, udah pakai aja untuk jalan-jalan. Yo wes, silahkan, nggak apa-apa. Tapi itu dari hasil dari uang saku itu. Tapi selain uang saku, saya bilang tadi, kesempatan untuk kerja, misalnya nih, uang saku cuma dapat 7,5 dari kampus, 7,5 juta rupiah, itu nggak cukup untuk segala macam, ya kerja nggak apa-apa. Kerja 1 juta per hari dapat kok. So, tergantung kalian. Kalian mau kerja keras, mau hanya fokus kuliah juga boleh, mau kerja sambil kuliah juga boleh, is okay. Depends on you. Kalau saya dulu, waktu S2, saya part-time teacher yang tadi saya bilang, itu saya kerja, ngajar di kampus lain, ya lumayan duitnya untuk saya ganti laptop, ganti HP gitu ya. Tapi ya that's the perk. Ya tergantung kalian. Tapi I do love working as well. Saya suka kerja sambil kuliah. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, I think that's all for today. Ya, Mr. Darmawan ya? Yeah, thank you very much guys. Tahu ada closing statement, Kak? Enggak, paling ya saya encourage kalian sih untuk mulai prepare yourself untuk study abroad. Kalau emang pengen kuliah ke luar negeri, siapkan dari sekarang. Jangan nunggu lama-lama, right? Prepare yourself, qualify yourself, cari-cari kampus yang bagus yang mana, cari jenis beasiswanya. Ya kalian harus mulai banyakin searching yang penting di browser kalian. So try to don't give up. Jangan menyerah. Karena ya it's pretty challenging though. Akan panjang perjalanannya. Okay, thank you very much for Mr. Darmawansa for sharing knowledge today. Sangat bermanfaat ya untuk mahasiswa-mahasiswa Widyagama yang berminat untuk melanjutkan studinya di S2 ya. Siapa tahu ada, silahkan. Kalaupun memang mau ke Taiwan, mungkin bisa kontak Mr. Darmawan juga. Beliau masih stay di sana. Yes. Dan sebelum kita mengakhiri acara kita hari ini, kita foto bersama dulu meskipun hanya secara online. Kepada Alif, saya serahkan kepada Alif, silakan. Kameranya minta tolong diaktifkan semua ya. Ya, Alif siap? Ya, silakan. Oke. 3, 2, 1. Oke. Sudah. Alif sudah selesai? Sudah, Miss. Oh ya, oke. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Miss Arianti sebagai pelaksana hari ini dan juga kepada teman-teman mahasiswa yang sudah membantu berlangsungnya acara ini, dan terima kasih yang sangat banyak kepada pemateri kita, Mr. Darmawan yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak, Mister atau Kak Wawan ya, saya kangen memanggil Kak Wawan. Iya, Kak Wawan. Karena akrabnya memanggil Kak Wawan. Iya, thank you Miss Sukena, Miss Arianti, thank you for your time. Thank you, Kak Wawan. Ya, semoga teman-teman semua ya, amin. Semoga teman-teman semua terinspirasi ya, dan good luck for your journey in Widyagama. Ya, dan semoga bersedia Kak ya untuk
next mungkin ada agenda, Siap. ya akan kami kontak lagi. Ya, terima kasih kepada seluruh partisipan hari ini. Semoga bermanfaat dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.